Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral pada remaja. Moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang. Moral adalah seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu teori perkembangan moral. Menurut Santro, perkembangan moral merupakan sebuah perkembangan yang erat kaitannya dengan aturan. Perkembangan moral merupakan pembiasaan, sifat, tata cara, kebiasaan, adat, dan lain-lain. Selanjutnya, kekhasan tingkah laku moral remaja. Perkembangan tingkah laku moral remaja berbeda dengan anak-anak. Disebabkan dua hal. Yang pertama, karena meningkatnya kognitif dari kemampuan berpikir konkret menjadi kemampuan berpikir abstrak atau formal. Yang kedua, remaja memperoleh kemampuan bahwa aturan-aturan yang dibuat adalah untuk kesejahteraan hidup. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi moral remaja. Faktor ini terbagi menjadi 3, yaitu A. Orang tua atau guru sebagai model. Remaja meniru tingkah laku orang tua yang jenis kelamin sama karena keinginan untuk menjadi seperti orang tua. B. Jenis disiplin yang dilakukan orang tua. Jenis disiplin yang diterapkan orang tua mempengaruhi perkembangan moral remaja. Orang tua yang mempergunakan disiplin induksi, yaitu memberikan alasan mengapa seseorang boleh atau tidak boleh bertingkah laku tertentu, cenderung menyebabkan moral remaja menjadi lebih baik, menyebabkan perkembangan lebih baik, sedangkan disiplin otoriter cenderung menyebabkan perkembangan moral yang lemah. C. Interaksi dengan teman sebaya. Menurut Piaget, interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peranan dan meningkatkan perkembangan moral remaja. Interaksi dengan teman sebaya dapat meningkatkan kemampuan role taking, yaitu kemampuan memahami suatu peristiwa sudut pandangan orang lain. 5. Usaha mengembangkan moral remaja. Ini terbagi menjadi 2. A. Pendekatan klasifikasi nilai. Pendekatan klasifikasi nilai yaitu pendekatan memberikan pengalaman belajar bagi remaja yang melalui proses menganalisis secara mendalam tentang nilai-nilai. B. Pendekatan dilema moral. Pendekatan dilema moral adalah pendekatan yang menghadapkan remaja pada dilema yang konfrontatif. Kemudian remaja ini diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, alasan, opini, dan tanggapan. B. Perkembangan nilai remaja. Selama dua dekade belakangan ini, remaja menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap kesejahteraan pribadi dan perhatian untuk menurun terhadap kesejahteraan orang lain, terutama bagi mereka yang tidak beruntung. Komitmen mereka untuk menjadi mapan secara finansial menjadi alasan yang sangat penting untuk masuk universitas, dan hal ini ditemukan mencapai tingkat tertinggi pada survei yang dilakukan pada tahun 1990 dan sedikit menurun pada tahun 1994 menjadi 71,5%. Walaupun kemudian dua aspek ini
dua aspek nilai yang meningkatkan pada tahun 60-an dan terus menjadi ciri orang muda, di mana kini penuhan diri dan ekspresi diri sebagai bagian dari motivasi mereka. Dalam mencapai penuhan diri, banyak remaja yang menunjukkan minat yang besar terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan mereka. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian C, perkembangan agama remaja. Menurut Harlock, remaja masa kini menaruh pada minat agama yang menganggap bahwa agama berperan penting dalam kehidupan. Nah, banyak anak pada masa kanak-kanak meragukan konsep dan keyakinan akan agamanya. Namun, pada masa remaja, mereka mulai mempertanyakan agama sehingga disebut sebagai periode keraguan religius. Nah, periode keraguan religius ini kenyataannya merupakan tanya jawab religius. Remaja menyelidiki agama sebagai suatu sumber dari rangsangan emosional dan intelektual. Nah, remaja ini ingin mempelajari agama berdasarkan pengertian intelektual dan tidak ingin menerima secara begitu saja. Mereka meragukan agama bukan karena mereka ingin menjadi agnostik atau kesejahteraan ateis, melainkan mereka ini ingin menerima agama sebagai suatu komitmen yang bermakna berdasarkan keinginan mereka untuk mandiri dan menentukan keputusan-keputusan mereka sendiri. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.